segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat di penghujung tahun 2020 ini banyak hal yang kita hadapi, tetapi karena kita percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, karena Dia terlalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita semua. Kita akan segera mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujian yang berkata, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena
setiap pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu, biarlah tinggal dalam pengurapan yang berasal daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai dalam setiap kehidupan kami pelayan-pelayan-Mu, bahkan menyertai seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya pada malam hari ini kami menang bersama dengan Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan Tuhan, karena setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, kami hanya ingin untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kami, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan, niat orang jahat, segala virus, bakteri yang coba mengganggu ibadah kami, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Allah bekerja di tengah-tengah hidup kami, melawati hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuduskan, sucikan hidup kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Masih tetap bersuka cita, amin. Kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita semua, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan, meninggikan nama Dia, karena perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita semua. Kita akan pujian yang berkata tiada berkesudahan.
Aminkan bahwa Engkau sungguh Allah yang berkuasa. Penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu heran dan ajaib dalam memelihara menyertai kami. Khususnya Tuhan, hari ini, malam ini kami ada di penghujung tahun 2020 yang sebentar kami akan tinggalkan tahun ini. Tapi kami melihat bagaimana kesetiaan-Mu menghantar kami sampai kami ada di akhir atau penghujung tahun 2020 ini. Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk pegangan kami masuk nanti pada tahun 2021. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah Tuhan, tapi hanya oleh Roh-Mu saja kami mampu melewati semua itu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, bahkan atas setiap kami yang akan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Disambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saudara, kita berada pada akhir daripada tahun 2020 ini. Hanya tinggal beberapa jam kita akan lalui tahun 2020 ini. Puji Tuhan, Saudara, jadi tidak terasa kita tinggal beberapa jam saja. Kita akan tinggalkan tahun 2020 ini. Saudara, tentu kita melihat atau kita alami atau kita rasakan, ya tidak saja hal-hal yang mungkin menyenangkan kita, tapi ada kalanya juga kita di tahun ini kita melalui lembah air mata. Saudara, tetapi persoalannya bukan itu. Tapi kita lihat sampai hari ini Tuhan telah menyertai kita semua, sehingga kita berada hanya tinggal beberapa jam lagi kita akan lalui tahun 2020 ini. Dan kita akan masuk pada tahun yang baru 2021. Saudaraku, saya teringat tentang perjalanan Yakub, saudara. Kalau saudara bawa Alkitab, kita akan baca dalam Kejadian 32 ayat 1 sampai 13. Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim, yang artinya bala tentara Allah. 3. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Terus ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu mengatakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal itu kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah,
maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abram dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah daripada yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat perjalanan Yakub, Saudara. Waktu ayat 9 Tuhan berkata, Yakub, pulanglah ke negeri asalmu. Kenapa? Karena kita tahu, Saudara, waktu peristiwa bagaimana Yakub menerima hak kesulungan yang jatuh kepadanya, ya, karena Esau begitu saja mudah diperdaya dengan menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Jadi waktu hak kesulungan telah menjadi milik milik Yakub, saudaraku, sehingga berkat-berkat itu, berkat kesulungan juga menjadi bagian Yakub. Nah, karena waktu Esau menyadari bahwa hak kesulungannya telah beralih kepada Yakub dan ayahnya telah memberkati Yakub dengan hak kesulungan, saudaraku, ya, Esau mulai marah, Esau mulai kesal, Esau mulai tidak merasa enak. Kenapa aku diperdaya oleh Yakub, kira-kira begitu. Sehingga timbul pikiran Esau, aku akan cari Yakub dan aku akan kira-kira aku akan balaslah dia. Karena dia telah memperdaya aku. Padahal ya Esau sendiri yang menukarkan hak kesulungan itu. Saudara, jangan kali kita seringkali hak kesulungan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita. Tapi seringkali saudara, hak kesulungan itu berbicara juga ke anugerah keselamatan yang luar biasa. Tapi tidak sedikit kita mulai terkecoh. Ada anak-anak Tuhan yang berani, bahkan rela menukar hak kesulungannya dengan sesuatu yang ada dalam dunia ini. Saudara, kita hidup dalam dunia berapa tahun? Tidak selamanya kita hidup dalam dunia. Satu kali kita akan tinggalkan dunia ini. Satu kali kita akan tinggalkan dunia ini, saudaraku. Anugerah keselamatan itu sangat berharga buat kita. Di dunia kita dibatasi dengan waktu. Tetapi nanti di sana kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini sangat berharga. Nah, kemudian saudara, akhirnya ibu daripada mereka, saudara, khususnya ibu Yakub, dia berkata kepada Yakub begini, Yakub, sudahlah, pergi ke tempat pamanmu, karena kelihatannya Esau akan marah denganmu. Disuruhlah dia ke Haran, ke tempat pamannya, ya, Laban, saudaraku. Pergilah dia ke rumah pamannya Laban, saudara. Singkat cerita, sekian lama Yakub di sana bekerja mengabdikan diri kepada pamannya Laban, saudara. Walaupun berkali-kali Laban menipu dia, ya, berkali-kali Laban mengecewakan dia,
tetapi Yakub tetap setia. Yakub tetap sungguh-sungguh kepada Laban. Singkat cerita, saudaraku, akhirnya Yakub sudah memiliki banyak harta, ternak dan lain sebagainya. Kemudian satu kali Tuhan bilang, Yakub, pulanglah engkau ke negeri asalmu. Ya, kan sekarang dia tadinya di tempat pamannya itu. Nah, disuruh pulang. Berangkatlah Esau dengan keluarga. Sekali lagi. Berangkatlah Yakub dengan keluarganya. Mereka berjalan untuk pulang kampung lah, kita bilang, ke tempat asalnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di tengah perjalanan, karena Yakub waktu dia pulang, ada di dalam benak Yakub ini banyak hal, saudara, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Karena kalau dia kembali pulang ke negeri tempat asalnya, artinya dia akan berjumpa dengan saudara kembali Esau yang telah diperdaya oleh dia. Tentu Esau sangat marah pikirnya. Nah, di tengah kegalauan yang dihadapinya, dia berjalan bersama keluarganya. Saudara, ayat 1 dan 2 berkata, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Tuhan tahu rupanya Yakub dalam perjalanan masih dipenuhkan dengan keraguan, kebingungan. Nah, akhirnya waktu Yakub akan memulai perjalanan itu atau baru mulai perjalanan itu, saudara, Yakub mendapat lihat, Yakub dikunjungi oleh malaikat. Yakub dikunjungi oleh malaikat-malaikat itu. Saudara, artinya kita lihat Tuhan tidak tinggalkan Yakub. Kalau Tuhan yang berjanji, Yakub pulanglah, aku akan berbuat baik kepadamu. Tuhan sudah buktikan. Di awalnya ada malaikat-malaikat sehingga Esau bisa berkata, ini bala tentara Allah yang luar biasa. Seharusnya dengan hal itu Yakub tidak takut lagi dengan saudaranya Esau, karena dia sudah melihat itu berbicara penyertaan Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bukti bahwa Allah menyertai perjalanannya. Saudara, tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi, hanya tinggal beberapa jam kita akan tinggalkan tahun 2020 ini. Mungkin di tahun ini ada banyak hal-hal yang kita lihat. Ada kesukaan, tapi ada juga mungkin kita melewati padang gurun, air mata, lembah air mata. Tetapi Tuhan kita setia. Itu bukti dia tetap bawa saudara dan saya, kita semua, sehingga kita sampai di penghujung tahun 2020 ini. Sebagaimana ketika Yakub melihat bala tentara Allah, itu berbicara penyertaan Allah yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, Yakub terus berjalan, ya. Bukankah Tuhan juga sudah berkata kepada kita, aku menyertaimu sampai kesudahan alam. Kesudahan alam bisa berbicara nanti kedatangan Tuhan, tetapi juga bisa berbicara sampai langkah kita yang terakhir Tuhan percayakan di dunia. Tuhan menyertai. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub terus berjalan. Nah, bersama keluarganya. Tiba-tiba Yakub tanpa sadar, sudah sampai, sudah ingin masuk kampung halamannya. Saudara, timbul lagi rasa takut dan khawatir daripada Yakub. Kita sudah dibawa Tuhan untuk berada di penghujung tahun 2020. Tuhan sudah tuntun saudara dan saya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sekarang kita tinggal melangkah pada tahun 2021. Tapi seringkali kita menjadi khawatir dan takut lagi.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, di tengah-tengah keadaan Yakub ini, padahal sudah mau sampai kampung halamannya, sudah di ujung. Ya. Yakub mulai takut lagi. Saudara lihat apa yang Yakub lakukan, saudaraku. Ayat 3. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. 4. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Terus 5. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal itu kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Saudaraku, Yakub takut lagi. Ya, akhirnya dia pakai cara sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang, aku menyertai bukan sekedar bilang, aku akan berbuat baik kepadamu, tapi Tuhan sudah melalui malaikatnya. Tuhan sudah beri perlindungan, malaikat-malaikatnya nemui Yakub. Tapi tetap saja, ya Yakub mungkin alami ketakutan. Saudara, akhirnya apa yang Yakub katakan ayat-ayat ini? Yakub mulai pakai caranya sendiri. Dia berpikir, dengan berbagai cara dia sogok Esau dengan harta yang banyak supaya dia mendapat belas kasihan daripada Esau, atau dia tidak dibunuh, atau Esau dapat mengampuni dia. Kira-kira begitu, saudaraku. Ya, saudara, dia diatur dan diminta, mohon utusannya supaya minta belas kasihan dari Esau. Tapi apa yang terjadi? Bukan Yakub malah semakin takut, saudara. Di tengah-tengah mungkin kebuntuan yang kita hadapi, ketakutan yang kita hadapi, saudara, seringkali kita hanya mengambil jalan cara sendiri. Mengatasi, kita berpikir ini pasti aku bisa. Tapi akhirnya persoalan itu tidak selesai. Bahkan membuat kita menjadi lebih dalam dan lebih takut lagi. Saudara, ini yang dialami oleh Yakub. Dia pakai cara sendiri, minta belas kasihan daripada Esau. Namun apa yang terjadi? Yakub tambah takut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi marilah kalau kita menghadapi hal itu, ya kita manusiawi kalau kita masih takut, kita khawatir, ya. Tapi yang Tuhan mau, kita tidak tinggal dalam ketakutan dan kita tidak tinggal dalam kecemasan atau kekhawatiran, karena kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita. Yakub sebenarnya tahu dia sudah disertai, bukti bahwa Allah menyertai dia, Immanuel, yang Allah beserta dengan kita. Nah, Yakub pakai cara sendiri supaya bisa mendapat belas kasihan dari Esau. Saudara, tetapi akhirnya Yakub malah menjadi takut. Saudara, di tengah keadaan itu, biar kita jangan minta belas kasihan pada dunia, tetapi kita minta belas kasihan dari Tuhan. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Saya teringat, saudara, ada 2 orang buta. Ya, ada 2 orang buta. Waktu dia dengar Yesus lewat, saudara, dia berjerit-jerit, Rabi, kasihani aku, berikanlah belas kasihanmu kepadaku, kira-kira begitu, saudaraku. Coba lihat Matius 20 ayat 29. Matius 20 ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Terus, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Terus, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras dan berseru atasnya. Katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Terus,
Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Terus, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara lihat ya. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Dua orang buta ini saudaraku, dia datang kepada alamat yang tepat, dia berseru kepada alamat yang benar yaitu Yesus. Dia tidak minta belas kasihan kepada yang sekitarnya, tetapi dia minta belas kasihan daripada Yesus. Walaupun sekalipun tantang berat orang-orang menahan dia, memarahi dia, tapi dia datang dan mohon belas kasihan Tuhan. Dia bukan minta belas kasihan kepada orang-orang sekitarnya, tapi dia minta belas kasihan Tuhan. Dan saudara tahu akhirnya tidak. Tuhan melakukan sesuatu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia mencelikan mata dua orang buta ini. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita juga sudah ada di penghujung tahun 2020. Kita memasuki mungkin sepertinya 2021 masih merawat satu kegelapan. Sepertinya kita tidak bisa membayangkan dan melihat sangat kegelapan saudaraku sebagaimana orang buta ini. Tapi kita perlu biar Tuhan mencelingkan mata hati kita. Ya, maka iman kita harus kita melangkah itu di 2021 bukan lagi kegelapan saudara, tetapi ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan di sana. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mintalah belas kasihan Tuhan. Ya, Yakub takut akhirnya dipakai cara sendiri, tapi itu tak menyelesaikan ya masalah. Tengah-tengah ketakutan yang belum selesai, saudaraku, padahal sudah pakai cara sendiri. Ayat 9 Yakub mulai teringat. Kita kembali dalam ayat pokok kita. Kejadian 32 ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Saudara lihat, kalau Tuhan yang suruh, saudara kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang berjanji aku akan berbuat baik menyertaimu, kita tidak perlu ragu. Dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Rutenya dia yang tentukan sendiri, saudara. Artinya saudara, Tuhan pasti ada bersama saudara, bersama murid-murid. Ya, mari kita bertolak ke seberang. Mungkin sekalipun ada badai gelombang saudara, tapi percayalah kalau Tuhan yang bawa kita, Tuhan yang suruh kita, Tuhan tanggung jawab kita pasti dan pasti sampai di seberang. Entah itu gelombang badai, tapi pasti sampai di seberang. Nah, perjalanan kita juga, waktu kita dari awal 2020, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir daripada tahun ini. Itu nyata Tuhan tidak pernah berkurang sekalipun. Mungkin tadi saya katakan kita harus melewati lembah air mata dan lain sebagainya. Nah, di tengah keadaan kegalauan ini sekarang Yakub ingat tadi bila janji Tuhan. Iya ya, kan Tuhan yang janji sama aku, pulang ke negerimu, aku akan berbuat baik kepadamu. Berbuat baik di sini berbicara Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela. Tapi kenapa aku takut? Ketika Yakub berkata begitu, nah dia ingat firman Tuhan. Seringkali saudara, waktu kita keadaan sedang menghadapi hidup kita sepertinya bingung, kita lupa janji Tuhan, kita tidak ingat pembelaan Tuhan, kita mulai lakukan janji Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Yakub sekarang mulai ingat, oh iya Tuhan yang janji kok, disuruh aku, Tuhan yang suruh. Ya, kenapa kok aku takut? Kira-kira begitu saudaraku. Ya, sebagaimana di mana-mana buta. Buta itu berarti tidak bisa melihat apa-apa, gelap. Banyak kali kita melihat Tuhan pun sekali melihat tahun 2021 sepertinya gelap. 20 saja aku sudah bisa lalu kira-kira ya dengan
penuh air mata dan lain sebagainya karena pembelaan dan pertolongan Tuhan di 2021. Mungkin kita lihat, sepertinya gambaran yang gelap, mungkin mata kita buta, tapi biarlah Tuhan, minta belas kasih Tuhan, Tuhan menceritakan mata hati kita, kita menjadi orang-orang yang yakin dengan janji Tuhan. Nah saudaraku, ya sekarang ayat 10 ini lebih luar biasa lagi. Ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya aku mulai ingat siapa dulu. Aku gak bukan siapa-siapa, aku gak punya apa-apa, modalku cuma tongkat. Tetapi aku mulai merenung, aku mulai melihat, sekarang siapa aku? Aku sudah tidak, sekarang dari tongkat yang cuma tongkat sekarang sudah bisa apa? Sekarang telah menjadi 2 pasukan, suatu yang sangat luar biasa. Saudara, siapa kita dulunya? Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Tidak terasa saudaraku apa yang Tuhan percayakan saudara. Dulu siapa kita? Coba kita renung siapa kita. Bukankah Tuhan baik buat kita semua? Ya aku menyadari dulu aku cuma punya tongkat ini, Tuhan modal itu cuma tongkat. Tapi sekarang aku lihat Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Sekarang aku punya tongkat lagi, tapi sudah menjadi 2 pasukan yang besar. Pasukan di sini ada karyawannya, ada hambanya yang beribadah dan sebagainya. Saudara, ingat Tuhan itu setia, Dia menyertai, menolong, memberkati kita. Saudara, dulu cuma punya modal tongkat, sekarang bisa punya 2 pasukan ya. Saudara punya kekayaan, punya harta yang luar biasa. Dan akhirnya dia mulai menyadari, di ayat 11 dia mulai menyadari sungguh-sungguh. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dan tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga, ibu-ibu dengan anak-anaknya. 12, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudara, sekarang dia mulai titik balik daripada Yakub. Setelah dia usahanya gagal dengan cara sendiri, tetap dia masih takut dan bahkan lebih takut. Saudara, dia mulai ingat janji Tuhan dan inilah titik baliknya. Sekarang saudara, apa yang dihadapi? Dikatakan dia mulai menyadari sekarang dia bawa itu rasa takutnya, rasa khawatirnya kepada Tuhan. Ya, dia berkata kepada Tuhan, dia bawa saudara, dia mulai berbalik. Nah, setelah diserahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, saudara, setelah dibawa segala kegusarannya kepada Tuhan, apa yang dialami? Baru yang merasa tenang. Ayat 13. Lalu bermalamlah ia di sana. Banyak orang sekarang nggak bisa tidur di sini. Tidurnya sangat susah karena beban pergumulan yang dihadapi, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Apalagi hari-hari ini di tengah-tengah masa yang ada masa yang sulit di mana pandemi COVID-19. Seringkali saudara, orang-orang yang menjadi penuh ketakutan, yang akhirnya susah tidur, tidak tenang tidur dan lain sebagainya. Saudara, setelah Yakub menyadari dan dia sekarang tidak lagi mengadakan pertolongan manusia atau caranya sendiri, sekarang diserahkan sama Tuhan segala kekhawatirannya, kecemasan kepada Tuhan. Ya, tidak begitu. Sekarang Yakub dapat tenang, dia bisa bermalam, dia bisa tidur dengan tenang. Saudara, kenapa kita takut ada di tahun 2021? Kenapa kita khawatir?
hadapi tahun 2021. Kenapa kita cemas untuk masuk kepada tahun 2021? Percayalah, Dia tetap Immanuel, Allah bersama kita. Dalam keluargamu Dia tetap Immanuel, dalam usahamu Dia tetap Immanuel, dalam pribadimu Dia tetap Immanuel, di dalam segala aspek hidupmu Dia tetap Immanuel. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kita. Ada yang takut masuk dalam 2021? Ada yang gusar sepertinya gelap? Tuhan akan ceritakan di mata hati kita. Termasuk dalam 2021 dengan rasa optimis bahwa Tuhan ada bersama dengan Immanuel, artinya Allah bersama dengan aku. Besok saya akan berbicara tentang satu pembuka tahun. Apa yang kita harus lakukan? Kita masuk dalam tahun yang baru supaya kita berhasil dalam usaha. Itu saya akan bicara apa pada esok tanggal 1 Januari pada 2021 pada ibadah pembuka tahun. Puji Tuhan, inilah apa yang dialami oleh Yakub. Seringkali kita alami, tapi akhirnya Yakub menyadari, kita pun harus menyadari bahwa Allah kita jauh lebih besar dari segalanya. Ku tidak takut. Ada satu kecil berkata, ku tidak takut. Swara
Immanuel, Allah tetap beserta kami. Kau tetap menyertai kami, Kau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bawa kami di penghujung tahun 2020 ini yang sebentar beberapa jam lagi kami akan tinggalkan. Kami berterima kasih kepada-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya juga Tuhan, memasuki tahun yang baru ini kami penuh dengan keyakinan, kami penuh dengan iman bahwa Engkau tetap Immanuel dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam masa depan kami, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan firman yang telah kami terima dalam setiap hati dan hidup kami. Ucap syukur buat semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi selamat malam ya. Selamat kita sebentar malam baru ini kita tinggalkan 2020 dan selamat menyongsong atau masuk dalam tahun 2021. Besok saya akan bicara mengenai apa yang kita harus lakukan dan memasuki tahun yang baru 2021. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat tiba kita akan masuk dalam acara perpisahan tahun. Kita akan tinggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk pada tahun 2021. Ya, kita mau acara-acara perpisahan tahun ini. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian. Saudara semua, mari kita akan angkat satu pujian. Ini tiba saatnya. Selamat tinggal.
khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami perlu kemurahan, kami perlu campur tangan Tuhan. Tolong Tuhan bangsa dan negara kami menghadapi semua ini. Haleluya, haleluya. Pemerintahan yang ada Tuhan berikan hikmat dari surga. Bahkan memberkati seluruh masyarakat Indonesia mana saja berada. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ke depan tahun 2021 akan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibadah besok tanggal 1 Januari ibadah pembuka tahun tetap diadakan 3 kali. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, yaitu jam 6 pagi, jam 10 pagi, dan jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 6 sore, ya. Disertai dengan perjamuan kudus dan pengambilan ayat-ayat emas sepanjang tahun. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Saya percaya melalui pesan firman Tuhan di akhir tahun ini bahwa kita tidak lagi menjadi orang yang pesimis, karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dan akhiri ibadah ini. Ibadah untuk tahun ini, kami percaya pembelaan Tuhan luar biasa, menyertai Tuhan ajaib dan heran. Kami layak dan patut bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami masuk di tahun ibadah kami tidak lagi penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, karena kami tahu janji-Mu iya dan amin, dan Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti acara ini di rumah mereka masing-masing sebagai bekal kami, kalau mereka semua masuk pada tahun baru 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada umatmu yang sedang sakit, kami terus bersatu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang berduka, Tuhan memberikan penghiburan dari surga. Kalau ada yang sedang menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup mereka, Tuhan berikan kemenangan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya tiba, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, sukacita serta penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita semua mulai malam ini sampai Maranatha